warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, coba kita murojaah surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ayo an-nari dzatil idhum 'alaiha wa hum 'ala ma yaf'aluna bil wadi wal wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatul najid fi lauhin mahfuz. Ya, murojaah surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma ayo haidin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu liyurau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, coba surat pendeknya, surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Alam taro alam yaj'al kaidahum fi taqdirun abadir tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Baik. Hamdan rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan Jumat sore ini kita akan ya melangsungkan kegiatan kita yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Baik, perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-27 ya. Masuk ke pelajaran yang ke-27. Pelajaran yang ke-26 adalah sebelumnya ya. Nabi dan para sahabat ya, tatkala umat Islam telah semakin tersebar, banyak yang masuk Islam, ya silakan Madinah, ya. Maka apa? Umat Islam, Nabi dan para sahabat ketika itu dihalang-halangi, bahkan diusir dari rumah-rumah mereka, ya, diusir dari rumah-rumah mereka. Padahal rumah-rumahnya mereka sendiri, ya enggak? Yang bangun mereka sendiri. Tapi kenapa diusir? Ya kan? Ibaratnya rumah-rumahmu kok diusir usir, ya kan? Maka apa? Mereka dipaksa untuk keluar rumah, diusir. Sehingga apa? Mereka diboikot, ditahan di sebuah lembah. Ditahan di sebuah yang mereka, para nabi dan para sahabat di sana sampai kekurangan makanan. Sampai kekurangan makanan. Sampai ada yang kelaparan. Ya. Bahkan sampai ada yang apa? Meninggal gara-gara apa? Kelaparan. Jadi benar-benar ditahan, diboikot berarti ditahan. Tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh jual beli, tidak boleh dagang. Mereka, Nabi dan para sahabat, diusir, kemudian ditahan di sebuah lembah. Lembah yang gersang, yang tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuh. Ya enak kalau ada tumbuh-tumbuhan, ya kan? Ada air, bisa minum, ya kan? Di sungai, ya. Bisa mungkin makan dedaunan yang ada. Tapi kita tahu Mekah itu apa? Padang pas, tanah bebatuan. Ya, pada zaman itu tidak ada air, tidak ada tanaman tumbuhan. Ya. Nah, sampai mereka itu ya sampai mereka diperintahkan oleh Nabi, nah ini yang pada pelajaran ke-27. Nah sekarang, setelah mereka mengungsi di lembah, ya, dikarenakan apa? Diusir dari rumah, ya kan? Membawa bekal seadanya, kehabisan bekal, sehingga banyak yang kelaparan dan seterusnya. Maka apa? Nabi memerintahkan
untuk hijrah ke Habasyah untuk kedua kali. Dulu kan hijrah ke Habasyah yang pertama kali berapa orang dulu? 15. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ya. Orang 15 kok 10 laki-laki 15? 10 laki-laki, 5 perempuan. Orang 15, 10 laki-laki, 15 perempuan, 25. Nah, hijrah yang pertama kali itu jumlahnya berapa orang? 15 orang yang dipimpin oleh Utsman bin beserta istrinya. Ya kan? 15 orang. Nah, kemudian setelah ini Rasulullah SAW pada pelajaran yang ke-27 Rasulullah SAW memerintahkan kembali untuk hijrah. Untuk apa? Untuk hijrah. Hijrah apa hijrah? Meninggalkan kota Mekah untuk mencari keselamatan. Paham? Itu namanya meninggalkan daerah kekufuran supaya apa? Selamat dari ancaman bahaya dan mencari negeri yang aman. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mengatakan hijrah ke sana lagi. Kenapa? Di sana ada raja yang baik hati. Di sana ada raja yang menerima perbedaan, toleransi. Apa itu? Namanya Raja Najasyi. Apa? Aduh. Habasyah sekarang jadi nama negara apa? Apa? Ethiopia. Ya, Ethiopia. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh muslimin pada ketika itu, pada saat itu untuk hijrah ke Habasyah. Yang kedua kali. Nah, totalnya berbeda. Yang dulu awal hijrah itu 15 orang, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, sekarang fahajara salasa wa sab'una rajulan wa ahada asyar imro'atan minhum Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib. Fahajara, maka Nabi menyuruh para sahabatnya ketika itu untuk berhijrah yang kedua kali dengan total yang lebih banyak. Ya. 73 laki-laki dan 11 perempuan. Berarti berapa totalnya? 84. 73 tambah 11. Berarti totalnya berapa? Ingat nih, pada hijrah yang pertama totalnya 15, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, hijrah ke Habasyah yang kedua kali berapa totalnya? 84. 80? Berapa laki-laki? 73 laki dan 5 perempuan. 11 perempuan. Loh, berarti kamu nggak konsentrasi ya. Dan 11 perempuan. Totalnya berapa? 84 laki-laki dan perempuan. Ya, hijrah dari Mekah dengan membawa bekal seadanya. Coba bayangkan. Dengan membawa bekal seadanya yang bisa saja di tengah perjalanan dari Mekah itu di sekarang Arab Saudi masih di benua Asia, ya enggak? Ya kan? Nah, ini nyebrang ke benua Afrika yang perjalanannya itu dengan jalan kaki. Jalan kaki membutuhkan waktu berbulan-bulan. Paham?
dengan resiko rampok, hewan buas, ya, hewan buas, hewan yang berbisa, ya kan? Ular padang pasir itu bisanya sangat tinggi dan mematikan, ya. Kalau orang kena, ya, gigitan ular padang pasir, ular apa namanya itu? Bukan ular yang bisa itu loh, ya, bersembunyi di bawah padang pasir itu. Kalau kamu cari di YouTube tuh. Jadi ketika diinjek langsung, nah, itu. Dan itu bisanya mematikan, ya. Coba bayangkan. Dengan membawa bekal seadanya, mereka rela hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, ya kan? Untuk apa? Menyelamatkan agamanya, menyelamatkan agamanya. Daripada di sini saya nggak bisa sholat, saya sholat dilempar batu, saya sholat dilempar kotoran. Daripada di sini saya disiksa, tidak bisa menjalankan agama, maka apa? Hijrah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, di sana ada raja yang baik hati. Namanya Raja Najasyi. Siapa? Namanya siapa? Raja Najasyi. Maka berangkat 84 orang ini dari Mekah. Ini belum hijrah ke Madinah ya. Masih di Mekah, hijrahnya ke Habas 2 kali. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Nah, dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipimpin oleh Ja'far. Kemudian apa? Tatkala sahabat Nabi yang di Mekah hijrah berangkat, ternyata di sana bertemu dengan, ya, kaum muslimin dari Yaman. Kaum muslimin dari mana? Yaman. Karena ketika haji, orang-orang Yaman datang ke Mekah, kemudian Nabi berdakwah, ada beberapa, ya, yang masuk Islam dari negara yang salah satunya namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Siapa? Ini sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ini dari Yaman. Ya, dari Yaman. Sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Maka tatkala hijrah ke Habasyah, Ja'far dan sahabat Nabi yang dari Mekah di sana di Ethiopia atau di Habasyah bertemu dengan siapa? Kaum muslimin yang dari Yaman. Ya. Salah satunya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya? Sahabat Nabi yang dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Apa? Kalau Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu dari Mekah, sahabat dari Mekah, Quraisy, dari suku Quraisy. Tapi kalau Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi yang dari Yaman. Yang menyebarkan Islam di Yaman, salah satunya adalah sahabat siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Menyebarkan Islam di Yaman. Setelah Abu Musa masuk Islam, maka apa? Nabi mengajarkan tentang Islam. Islam itu harus menyembah kepada Allah. Ya kan? Islam itu tidak boleh menyekutukan Allah. Maka apa? Islam itu sholat. Islam itu saling tolong menolong, saling menyayangi. Maka Abu Musa pulang ke Yaman, memberikan nasihat atau berdakwah kepada kaum. Ya, sehingga apa? Di Yaman sudah ada beberapa yang sudah masuk Islam. Ya. Dan ketika hijrah yang kedua ke Habasyah, ya, wa kanat hadhil hijrah
Fisanatis sabi'ah minan nubuwah. Perhatikan. Dan ketika para sahabat hijrah ke Habasyah itu pada tahun ke-7 setelah jadi ketika Nabi sudah diutus dari Nabi dan Rasul, maka tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad memerintahkan untuk para sahabatnya hijrah kemana? Ke Habasyah untuk yang kedua kali. Hijrah berarti apa tujuannya? Menyelamatkan agama. Hijrah itu tujuannya menyelamatkan iman supaya tidak disiksa lagi, bisa mendirikan sholat dengan aman, tenang, damai. Paham? Makanya sekarang kita, perhatikan, duduk. Perhatikan ke depan. Sekarang kita zaman yang sudah aman. Sekarang zamannya aman apa bahaya? Hah? Tenang apa rusuh? Tenang. Aman, damai, ya kan? Tentram, sentosa. Harusnya sholatnya semakin ramai. Paham? Masjid semakin ramai dengan apa? Begitu banyaknya jamaah sholat. Harus dulu para sahabat dalam rangka menjaga keimanannya, perhatikan. Dulu para sahabat dalam rangka agar bisa beribadah kepada Allah, mereka berhijrah. Mereka hijrah meninggalkan negerinya dengan penuh dengan penuh tangis, meninggalkan negerinya, rumahnya ditinggal, berat. Tapi karena perintah Nabi, maka mereka tetap meninggalkan. Mereka tetap berangkat untuk hijrah. Untuk menyelamatkan agamanya. Untuk menyelamatkan keimanan. Untuk mereka bisa beribadah dengan aman. Dengan tentram, dengan damai, dengan nyaman. Coba bayangkan. Para sahabat dulu harus menempuh jarak sampai ribuan, bahkan puluhan ribu kilometer. Nah, kita bayangkan dari Arab Saudi ke Ethiopia yang berada di benua Afrika. Naik Helma. Yang kendaraan hanya beberapa. Tapi yang rata-rata mereka jalan kaki, coba bayangkan. Jalan kaki. Hanya untuk menyelamatkan agamanya, mereka jalan kaki. Lah kita, negeri yang sudah aman, sentosa, damai, tentram, banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya enggak? Ya enggak? Negara kita Indonesia yang tercinta, negara yang aman, damai, sentosa. Tapi masih banyak yang meninggalkan sholat. Padahal para sahabat hanya ingin mendirikan sholat, mereka harus hijrah. Paham? Supaya sholatnya aman, tentram, damai, para sahabat hijrah. Sampai ke benua Afrika, jalan kaki, coba bayangkan. Hanya untuk apa? Supaya sholatnya tidak diganggu, supaya sholatnya aman, supaya sholatnya tentram, damai, sentosa. Ya enggak? Coba bayangkan. Nah sekarang Indonesia negerinya aman, tentram, damai. Alhamdulillah. Masjid, musola, berkarpet. Ya enggak? Rata-rata masjid musola sudah berkarpet. Ya enggak? Rata-rata masjid musola sudah ada kipas angin, ya enggak? Bahkan apa? Sudah pakai AC. Kurang nyaman apa lagi? Kurang nyaman apa? Makanya, perhatikan nih. Yang sudah mendapatkan nikmat keamanan dari Allah,
bersyukur. Dengan apa? Mendirikan sholat. Para sahabat supaya sholatnya aman, tentram, harus menempuh jarak puluhan ribu kilometer dengan bahaya yang sangat mencekam. Ya, bahaya mengintai apa? Hewan buas, perampok, begal. Kalau zaman sekarang istilahnya begal, hewan berbisa yang dapat mematikan. Coba bayangkan, ya. Makanya perhatikan, ayo muslimin, kamu sendiri, kalian sebagai generasi umat Islam, perhatikan nih, ke depan jangan sampai meninggalkan sholat. Paham? Kalian itu generasi umat Islam, anak-anak Islam, anak-anak muslim. Jangan sampai ketika kecilnya ngaji, kecilnya rajin sholat, ketika gede dewasa tua malah nggak mau sholat. Paham nggak? Sekarang kamu pada ngaji nih, ya nggak? Pada ngaji. Ketika kecil ngaji, ketika kecil sholat, rajin sholat. Tapi ketika tua, ketika sudah menikah, ketika besar, malah tidak mau sholat. Paham ya? Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena rata-rata kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kecilnya ngaji. Oh, dididik suruh ngaji. Sholat, rajin sholat. Tapi apa? Ketika gede, sudah tua, malah apa? Tidak mau sholat. Ya. Berarti lebih baik jadi anak kecil aja. Ngaji terus, sholat terus, kan enak. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Namanya manusia hidup terus bertambah umur. Makanya sekarang perhatikan nih, kalian masih kecil-kecil. Ya. Rajin sholat, rajin ngaji, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi tolong, semakin bertambah umur, semakin tua, harus tetap dijaga sholatnya. Paham? Ingat nih, ya, jangan sampai kejadian ngaji, kecilnya sholat, diajari sholat, hafal bacaan-bacaan sholat, tapi ketika besar tua tidak mau sholat. Paham? Ini jangan sampai terjadi, ya. Gitu. Jangan sampai terjadi. Maka tolong pesan saya diingat-ingat, ya. Sholat itu dari kecil sampai mati. Paham? Sholat dari kapan sampai kapan? Dari kecil. Sejak kamu sekarang ini dididik sholat, sampai mati dijaga sholatnya. Jangan bolong-bolong. Paham? Puasa Ramadan dari kecil dilatih, sampai mati puasa Ramadan. Paham? Beribadah sejak kecil, sampai mati. Paham ya? Oh, jangan cuma apa? Kecilnya mau ibadah, tapi gedenya tidak mau ibadah. Ya. Makanya tolong perhatikan. Ya. Kemudian mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Pilih teman yang baik. Teman yang baik apa? Teman yang ngajak ibadah. Ya. Teman yang baik, teman yang ngajak ngaji. Teman yang baik, teman yang ngajak sholat. Paham? Bukan hanya ngajak mainan doang. Yo mainan bal-balan. Tapi ada azan, nggak ngajak sholat. Ini teman yang buruk. Teman yang baik, yang ngajak sholat, ngajak ngaji, ya mainan juga, tapi tidak lupa untuk menunaikan ibadah. Ini teman yang baik ini. Cari teman yang kayak gitu. Insya Allah kamu bisa selamat istiqomah ibadahnya.
Paham? Bisa kamu ibadah terus. Kenapa? Teman-temannya baik. Paham? Nah itu. Maka tolong diperhatikan ya. Ini pesan saya sekali lagi, jangan sampai kejadian kecilnya ngaji, kecilnya rajin sholat, kecilnya rajin ibadah, tapi ketika sudah tua, malah jauh dari Allah. Malah tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Paham ya? Ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Kalau sampai sudah tua nggak sholat, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali dunia akhirat. Ya, ya baik, perhatikan. Ya, sekarang kita masuk.